Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Marwan Hakim di channel kita. Kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sahabat-sahabat semua, bagaimana sih caranya membuat suatu model bisnis kanvas. Tapi sebelumnya, apa sih itu model bisnis kanvas? Jadi teman-teman, buat kalian yang bingung, yang ruwet dalam memikirkan suatu bisnis, harus dari mana mulainya, merancangnya, kalian bisa menggunakan pendekatan model bisnis kanvas ini untuk memudahkan bagaimana bisnis kita itu menciptakan peluang atau menangkap peluang, bagaimana bisnis kita itu menciptakan suatu value atau benefit, dan bagaimana bisnis kita itu mendeliver benefit itu kepada pelanggan. Kita dapat mengetahuinya atau memahaminya dengan mudah melalui pendekatan model bisnis kanvas. Baik teman-teman, kita langsung aja ke model bisnis. Ini saya mendapatkan referensi dari Business Model Generation karangan Osterwalder. Langsung aja kita ke business modeling. Jadi business modeling ini memudahkan kita dalam memahami suatu bisnis itu dapat menciptakan, dapat menyampaikan, dan dapat menangkap suatu manfaat. Kemudian dalam model bisnis ini kita akan mempelajari bagaimana kanvas bisnis model, kemudian pola bisnis, kemudian teknik dan cara mendesain bisnis, dan kemudian strategi, dan yang terakhir adalah proses. Nah, apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah suatu kanvas yang terdiri dari 9 blok. Yang pertama di sisi kanan ini ada revenue atau pemasukan, dan di sisi kiri ada cost structure atau pengeluaran. Kalau kita bicara tentang pemasukan, kita akan berhubungan dengan customer segment atau pasar atau pelanggan yang kita tuju. Pelanggan yang kita tuju membutuhkan suatu value yang kita proposisikan, yang kita tawarkan. Melalui apa? Melalui channel distribution. Jadi ada salurannya, sehingga customer dan value proposition itu terconnected di sini. Kemudian untuk menjaga agar customer tidak pindah ke kompetitor lain, kita harus jaga hubungan dengan baik. Itu semua adalah terkait dengan pemasukan. Jadi kalau kita bicara pemasukan, kita akan berhubungan dengan keempat blok ini. Kemudian dari sisi sebelah kiri ini ada cost structure atau pengeluaran. Yang pertama adalah key resources, yaitu sumber daya penting yang digunakan untuk menciptakan value. Nah, kemudian kita tidak bisa melakukan bisnis secara sendiri. Karena itu kita membutuhkan pertolongan orang lain melalui partner. Nah, partner atau vendor, bisa jadi siapa saja yang membantu bisnis kita, itu namanya partner. Kita, key resources, bersama dengan partner, ini akan melakukan suatu aktivitas-aktivitas kunci yang ditujukan untuk menciptakan suatu value proposition yang bagus, yang berkualitas, yang baik, yang murah, dan seterusnya. Nah, kita akan kupas satu-satu. Yang pertama adalah customer segment. Kalau bicara segmen pelanggan atau customer segment, kita harus pastikan dengan benar, kita harus definisikan dengan benar siapa sih yang kita tuju, siapa segmen pasar yang kita tuju, siapa yang kita layani, siapa yang membayar, siapa yang mempengaruhi.
Untuk siapa kita menciptakan suatu value itu? Siapa konsumen kunci kita? Jadi kita bisa mulai dengan memetakan suatu pelanggan yang akan kita tuju, yang akan kita bidik. Berdasarkan misalkan kebutuhannya, perilakunya, saluran distribusinya, jenis hubungan, bisa peruntukan, harga yang sanggup dibayar, atau atribut lainnya, terserah. Sebanyak-banyaknya, yang bisa Anda, yang atribut lainnya. Jadi atribut lainnya ini apa saja yang Anda bayangkan. Ini kata kuncinya adalah segmen pelanggan ini harus kita tentukan dengan jelas. Kenapa? Karena kalau kita salah dalam merancang atau mendefinisikan pelanggan yang akan kita tuju, maka kita akan salah dalam menentukan value apa yang akan kita berikan, yang akan kita tawarkan. Jadi ini harus jelas di awal, siapa segmen pelanggan yang benar-benar kita bidik. Nah, ini hanya suatu contoh. Misalnya ya, kalau pelanggannya itu sifatnya mass market, itu artinya pasar, melayani pasar secara massal, sehingga kita harus menciptakan suatu produk yang one size fits all. Artinya produk itu kita define sedemikian rupa bisa digunakan oleh semua segmen pelanggan. Seperti Laundry Kiloan, AirAsia.com, penyedia jasa penerbangan murah. Kemudian ada lagi namanya niche market. Niche market adalah kita hanya membidik suatu pasar yang ceruknya kecil tapi unik. Misalnya Java Jet Asia, suatu penyedia sewa jet pribadi. Atau bisa juga pelanggan yang tersegmented, seperti komuter lain atau kereta api. Itu hanya bisa melayani pelanggan yang berada di sekitar jalur rel kereta api atau stasiun kereta api. Kemudian ada diversified, maksudnya bisnis itu melayani 2 atau lebih segmen yang tidak saling terkait. Misalnya PT Pos. PT Pos banyak sekali produk yang ditawarkan, ada jasa logistik, jasa surat menyurat, jasa telekomunikasi, atau bahkan bayar angsuran, cicilan, dan seterusnya. Jadi banyak segmen, banyak pelanggan yang datang untuk bisa membeli banyak suatu produk. Kemudian ada multi-sided market, maksudnya bisa melayani 2 atau lebih segmen yang saling terkait. Misalnya Gojek, misalnya YouTube, antara tukang ojek, kalau Gojek ya tukang ojek sama customer yang membutuhkan ojek gitu ya, ketemu dalam suatu platform namanya Gojek atau YouTube atau Bank Mandiri yang melayani 2 segmen yang saling terkait. Kartu kreditnya Bank Mandiri yang melayani jasa kartu kreditnya dan merchantnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan customer segment, kita harus menentukan manfaat produk yang akan kita tawarkan. Dalam hal ini, apa sih yang menjadi solusi yang kamu tawarkan? Manfaat apa yang akan kamu berikan? Surprise-nya apa? Bedanya apa dari yang lain? Kehebatannya apa? Nah, ini sifatnya bisa dari mulai yang radikal. Wah, perubahannya sangat besar, merubah tatanan kehidupan yang ada seperti Gojek. Tapi ada juga yang hanya merubah sedikit tampilan saja, bisa juga. Nah, produk yang dapat memberi manfaat
Jadi kata kuncinya adalah produk yang dapat memberi manfaat untuk segmen pelanggan yang benar kita bidik tadi. Kemudian, nah ini contohnya, apa sih contoh value proposition itu? Manfaat yang akan ditawarkan ke customer itu contohnya apa? Ada inovasi, kebaharuan, contohnya Nike, Amazon, Gojek. Kemudian kehandalannya ada lampu Philips yang awet. Kemudian ada khusus dibuat untuk seseorang selama masih bisa mengambil keuntungan dari economic of scale. Wah, jadi butik yang cuman ada di situ saja. Kemudian memiliki tampilan yang unik, misalkan iPhone. Kemudian mudah dipakai atau dioperasionalkan seperti Windows. Kemudian dari accessibility-nya mudah diakses, misalkan BRI sampai ke pelosok. Dari harganya murah, misalkan Lion Air gitu ya. Kemudian kesan eksklusif, wah bisa jam Rolex, tas Hermes, jam tangan Garmin gitu kan ya. Kemudian cepat dan dapat diandalkan, misalkan bengkel Honda Ahas. Kemudian bisa membantu konsumen dalam pengurangan biaya, misalkan Oracle Finance yang bisa digunakan supaya kita mudah dalam melacak sehingga kita efisiensi menjalankan operasional. Kemudian membantu konsumen dalam mengurangi resiko, misalkan perusahaan asuransi. Nah, setelah kita menentukan apa yang menjadi value kita untuk customer, kemudian kita harus menentukan channel atau saluran. Bagaimana kita menciptakan salurannya? Jadi pertama, untuk apa sih saluran itu? Saluran itu adalah untuk bagaimana produk kita yang kita tawarkan, value yang kita tawarkan itu bisa terkomunikasi, bisa terkonektif dengan segmen pelanggan yang kita tuju. Jadi kita pastikan dari mulai bagaimana customer itu bisa mengetahui, kemudian bisa memilih, kemudian membeli barang kita, kemudian produk atau barang kita itu bisa dideliver ke mereka, dan bagaimana customer itu datang ke tempat kita setelah dia membeli, bagaimana pelayanan after sales-nya. Nah, itu semua harus kita tentukan supaya customer itu mudah. Jadi kata kuncinya adalah pilih saluran yang paling efektif dan hemat, murah, tapi dia mampu memberikan yang terbaik buat customer experience. Itu kuncinya. Nah, setelah dia tahu, setelah dia memutuskan untuk membeli, kita harus menjaga hubungan dengan pelanggan, dengan customer. Nah, bagaimana caranya kita merawat atau memelihara customer? Bagaimana caranya kita pertahankan? Bagaimana cara konsumen itu supaya tidak pindah ke kompetitor lain? Jadi kita tentukan hubungannya kita itu mau seperti apa. Kata kuncinya adalah datangkan pelanggan baru, terus supaya pelanggan baru itu terus membeli, dan kemudian kita menaikkan belanjanya dari per customer itu. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh ya, bisa bermacam-macam contoh. Ini hanya satu contoh aja. Beberapa contoh saja. Yang pertama adalah dari personal assistant misalkan, yaitu menjalin komunikasi via onsite email, langsung telepon gitu kan ya. Jadi misalnya GFF Platinum, Garuda gitu, langsung telepon. Kemudian ada dedicated personal assistant, misalkan ada satu orang yang melayani beberapa konsumen.
Misalnya key account management yang memelihara hubungan pelanggan yang kunci-kunci saja, yang penting-penting saja. Nggak biasanya cuma 3 atau 2 atau 5 lah maksimal. Kemudian self service, konsumen melayani dirinya sendiri, misalnya ATM. Automated service yang lebih canggih dari self service, misalnya mandiri online. Atau communities, bagaimana perusahaan atau bisnis itu kita ciptakan suatu forum, ruang untuk saling bertukar pikiran terkait dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian ada co-creation, misalkan perusahaan bekerja sama dengan konsumen menciptakan suatu nilai. Kemudian aliran pendapatan. Nah, setelah kita membahas segmen yang dituju, kemudian value yang ditawarkan kepada konsumen, kemudian kita mendesain suatu saluran distribusinya, kemudian tadi dijelaskan bagaimana hubungan dengan pelanggannya, itu semua akan menciptakan suatu aliran pendapatan. Jadi kita pikirkan apa sih yang menjadi sumber pendapatan, berapa besarnya pendapatan, berapa kontribusinya per setiap jenis produknya yang kita tawarkan. Jadi ini adalah yang terpenting lah ya dalam suatu bisnis itu, kita ciptakan pendapatan. Jadi kalau customer itu jantung, maka pendapatan itu adalah arterinya gitu ya. Petakan benefit apa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen sehingga dia mau beli, sehingga dia mau bayar. Sebagai contoh nih ya, kalau kita tuh jenisnya aset sales, pendapatan dari harga jual produk atau jasa, itu contohnya Kijang Innova misalkan. Atau subscription fee, iuran yang dibayar konsumen. Iuran yang dibayar konsumen, misalkan kemarin saya beli subscription di Ruang Guru untuk anak saya, dan seterusnya. Nah, tadi kita ngomongin soal pemasukan atau pendapatan. Sekarang kita ngomongin lawannya, musuhnya pendapatan, yaitu biaya atau pengeluaran. Dari mana pengeluaran itu datang? Yang pertama adalah dari sumber daya penting yang kita gunakan. Apa itu sumber daya penting? Nah, setiap bisnis pasti berbeda-beda. Misalnya ada yang berupa fisik, ada yang berupa keuangan, intelektual, orang, kompetensi orang gitu ya. Nah, ini bisa dimiliki, kita bisa beli atau kita sewa. Ini contohnya ya. Fisik, wah fasilitasnya mahal, luas, besar gitu ya. Contohnya nih Walmart, Pelindo. Kemudian ada aset penting yang namanya intelektual, merek gitu ya. Contohnya Microsoft. Aset keuangannya besar, misalnya bank atau orang yang berkualitas, yang berkompeten, yaitu Apple misalnya gitu ya. Tentukan di bisnis Anda itu apa yang menjadi sumber daya penting, sehingga ketika kita tahu apa yang menjadi sumber daya penting itu, sehingga kita bisa mentreatment dengan baik sumber daya itu. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas kunci. Kita melakukan apa sih dalam organisasi bisnis itu? Kita petakan dulu nih kegiatannya dari hulu ke hilir. Apa aja nih yang dilakukan proses bisnisnya, sehingga kita bisa tahu aktivitas kunci apa yang harus kita benar-benar jaga, supaya jangan sampai kita tidak bisa menjaga aktivitas penting sehingga dapat menghasilkan suatu value yang nilainya rendah gitu ya, nggak bisa bersaing jadinya. Kemudian yang terakhir adalah key partner. Key partner
tentukan siapa rekanan kita. Banyak contohnya dalam suatu key partner ini. Misalnya nih ya, kerjasama strategik antara bukan pesaing. Contohnya Garuda ikutan Star Alliance. Misalnya competition, kerjasama strategik di antara pesaing. Jadi bank-bank itu bikin ATM bersama. Kemudian ada joint venture, kerjasama untuk membentuk bisnis baru, misalkan asuransi Aksa Mandiri misalkan. Banyak ya. Jadi intinya yang perlu diperhatikan dalam key partner ini adalah tujuannya adalah untuk mengurangi biaya. Jadi skala ekonominya itu yang paling optimal, artinya biayanya yang paling rendah, atau untuk mengurangi resiko, atau untuk meningkatkan penjualan. Kemudian setelah kita membahas key resources, key activities, dan key partner, kita dapat mudah untuk menentukan apa yang menjadi cost structure atau pengeluaran yang paling besar-besar nih apa di mana. Oh, jadi biaya apa saja yang dikeluarkan untuk membiayai operasi kita. Jadi jenis biayanya apa, besar biayanya, besar biaya per produknya. Nah, ini ada dua nih dalam menentukan cost structure ini. Ada yang cost driven, ada yang value driven. Kalau cost driven itu adalah fokusnya itu meminimalkan biaya seminimal mungkin. Jadi nanti value yang dia tawarkan itu murah, karena semuanya itu kalau bisa diotomatisin itu. Tapi kalau value driven adalah fokusnya kepada penciptaan value itu sendiri. Jadi lebih ke customernya minta apa gitu ya. Nah, ini adalah contohnya, adalah jenis biaya ini ya, kita kategorikan mana yang fixed cost, mana yang variable cost gitu ya. Nah, intinya dengan kita mengetahui cost structure ini, kita bisa tahu yang namanya skala ekonomi, di mana biaya produksi rata-rata per produk itu menjadi rendah kalau kita memproduksi semakin banyak. Begitu juga economy of scope, yaitu keuntungan yang kita peroleh karena skala operasinya yang begitu besar. Oke, kita kemudian rekap. Jadi bisnis model Canvas itu ada 9 blok ya. Yang pertama ada customer segment atau segmen yang dituju. Segmen itu kemudian membeli suatu produk atau value proposition. Value proposition itu bisa sampai ke tangan konsumen melalui channel atau saluran. Kemudian customer itu dijaga dengan hubungan dengan customer. Kemudian dari 1, 2, 3, 4 ini akan terlihat bagaimana aliran pemasukannya. Sedangkan ini pengeluaran, ini pemasukan ya, kalau bicara pemasukan ini ya. Sedangkan ini pengeluarannya adalah, yang pertama adalah kita dalam menciptakan suatu value proposition, kita butuh namanya sumber daya penting. Misalnya kalau di kampus itu dosen. Kemudian key resources ini melakukan suatu aktivitas-aktivitas penting. Tentukan. Kemudian kita nggak bisa bekerja sendiri, kita butuh partner. Kemudian dari ketiga ini kita dapat menentukan dengan mudah bagaimana struktur biayanya, bagaimana aliran biayanya, gitu ya. Jadi ini kemudian kita latihan. Nah, ini saya sudah buat suatu contoh Canvas bisnis model terkait laundry.
Jadi kita membacanya adalah sebagai berikut ya nih. Jadi siapa sih yang pertama itu customer yang akan kita tuju? Wah, kita melihat bahwasanya di Jakarta ini banyak orang sibuk yang nggak punya waktu untuk mengurusi laundry. Kemudian kita bisa menawarkan kepada orang yang sibuk ini suatu laundry yang higienis, rapi, wangi, tepat waktu. Kenapa? Karena masih ada beberapa laundry yang tidak bisa menjamin higienis, rapi, wangi, tepat waktu ini. Bagaimana orang sibuk ini bisa tahu kita mempunyai produk atau value proposition ini? Melalui ini ada brosur, spanduk, ada outletnya. Yang pertama pasti ada outletnya ya. Kalau nggak ada outletnya gimana dia bisa terkoneksi gitu kan? Yang ada outletnya, kita bisa pakai sosmed, kita bisa pakai brosur, pasang spanduk, banner dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana caranya menjaga supaya orang sibuk ini tetap melondri di laundry kita? Kasih membership misalkan. Kalau membership itu ada potongan harga, atau sewaktu-waktu ada kegiatan promo atau diskon, atau kita harus wajib adakan pelayanan antar jemput. Kemudian ada juga misalkan ada garansi. Ada garansi misalkan nggak bakal luntur, nggak bakal tertukar, nggak bakal hilang, nggak bakal rusak dan seterusnya ya. Kemudian dari sini kita bisa mengetahui dari mana aliran pemasukannya, yaitu dari cucian yang kiloan ataupun cucian atau laundry yang satuan. Kemudian dari sisi cost structure, yang pertama ada key resource. Jadi sumber daya kunci yang paling penting yang harus di treatment dengan baik adalah mesin. Ya mesinnya agak lumayan lah ya. Agak ya kalau yang laundry serius ya mesinnya mesin untuk keperluan komersil ya. Kemudian yang harus kita jaga adalah pegawainya. Kenapa? Karena kita akan capek apabila pegawainya ini keluar masuk ya. Keluar masuk. Nah, kemudian apa sih yang mesti kita lakukan? Aktivitas apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa mendeliver higienis, rapi, wangi, tepat waktu ini? Supaya pendapatan ini bisa masuk, aliran pendapatannya semakin besar. Yang pertama kita lakukan kalau di laundry itu marketing. Bagaimana cara marketingnya? Cara marketingnya yang ini kaitannya marketingnya ini dengan melakukan aktivitas-aktivitas tebar brosur gitu ya. Bisa dari delivery service yang motor warawiri, kemudian bisa memberitahu, mengingatkan kepada customer, nyuci dong gitu kan ya. Nah dari situ harus dilakukan ini secara rutin ya, untuk menjaga supaya pesanan itu selalu ada. Kemudian yang harus dijaga adalah proses bisnis yang dijalankan sesuai SOP supaya tidak ada komplain. Itu yang paling penting ya dalam key activitiesnya di laundry kita. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi partner strategis? Yang menjadi partner strategis kalau di laundry ini adalah tukang servis mesin. Kenapa? Karena laundry kita ini sangat bergantung dengan tukang servis mesin. Karena pegawainya ini belum ada yang bisa servis mesinnya sendiri. Sedangkan yang lain seperti listrik, gas itu dapat kita dapatkan dengan mudah gitu ya. Deterjen, plastik itu dapat kita beli dengan mudah dan banyak yang jual.
Sehingga tukang servis inilah yang menurut saya sebagai key partner atau strategical partner. Nah, itu tadi uraian dari saya terkait dengan kanvas bisnis model. Semoga bermanfaat, semoga yang bicara beruntung, yang menonton beruntung. Dan kalau lebih mau beruntung lagi, silakan untuk mengamalkannya dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat-kerabat, kolega-kolega Anda. Semoga menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.